العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واحلي قلبي بحق الآل وصحبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para habaib, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang sedang berhadir bersama kita seberataan, khususnya orang tua kami, kuitan kami, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Barmawi, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, melancarkan urusan beliau, mengabulkan hajat-hajat beliau. Dan kita seberataan yang di sini kita berdoa berkat hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusan-urusan kita, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dikabulkan hajat-hajat kita seberataan, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita seberataan di sini. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memberikan kekuatan kepada kita seberataan sehingga kita di sini bisa bersama-sama merayakan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya siapa yang himung dengan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang himung dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun himung dengan orang-orang yang himung tersebut. Rasulullah bahagia, senang karena orang-orang mengadakan, merayakan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ini adalah yang begitu benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketujuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai Fir'aun yang ada di zaman tersebut, Fir'aun yang ada di zaman tersebut, yang kejam, yang jahat. Tetapi Sidin lah himung, Abu Jahal himung, lain Sidin lah, Abu Jahal himung, lebihnya ke inya, Abu Lahab himung dengan
kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin, maka dia pun diberikan keringanan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur setiap hari Senin. Itu orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi himung dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala berikan keringanan ketika di dalam kubur, sisanya disiksa. Jadi hari Senin aja dikasih keringanan, sisanya disiksa. Bagaimana dengan kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipilih sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesuatu kebanggaan, sesuatu kesempatan, suatu kegembiraan bagi kita seberataan dijadikan umat baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah sekarang di tempat yang berkah, di tempat yang pasti rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun. Saat ini kita berbangga-bangga, berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup di situ. Tidak cukup kita cuma hadir Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rajin hadir setiap hari, kada absen, siang, pagi, malam, kalau bisa subuh pulang Maulid juga, makan di sana macam-macam, himung dengan Maulid. Tapi ada lagi hal yang sangat menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, masya Allah, si Anu itu rajin di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, masya Allah rajin. Di sana hadir, di sini hadir. Hakun dengan ganti baju, hadir Maulid tuh. Saking racaknya hadir Maulid. Di sini. Himung dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang menyambat ini lebih dahsyat daripada hari raya. Hari raya mungkin sehari aja, habis itu beringannya besok aja. Tapi setiap hari Maulid selama 30 hari hadir sana, hadir sini, alahan daripada hari raya. Memang hakikatnya bulan Maulid ini adalah bulan yang lebih afdal, yang lebih mulia. Kenapa? Hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan tersebut. Tapi ada satu pesan yang jangan sampai kita lupakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih himung kalau seandainya kita tetap berada di jalan talabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan pernah lepas dari menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah kita di majelis-majelis Maulid seperti majelis ini ada pembacaan qasidah, ada pembacaan Al-Qur'an, ditambah lagi dengan ceramah agama misalnya. Itu juga termasuk menuntut ilmu. Kita boleh hangat sebebas-bebasnya hadir Maulid, tapi ada lagi yang lebih menghimungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menuntut ilmu itu karena kita berebut-rebut untuk mewarisi warisannya para nabi. Makanya ada cerita Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sidin berdiri di pasar. Di pasar itu ramai, banyak orang. Ada yang kuciak, ada yang kuriak-kuriak, berkuciak, ada yang angkat suara, ada yang promosikan ini itu. 5.000 obral. Datangi 1.000 sahamnya. Di pasar kami ada yang dijual ini, ada yang pakai rambut, ada yang jujur, ada yang obrol ini, macam-macam. Waktunya orang di pasar. Datang si Abu Hurairah, sidin dengan suara yang nyaring dan lantang mengucapkan kepada bubuhan yang ada di pasar itu, ya ahlas suq, hei orang-orang yang di pasar, raminya buah ikan di sini, Terdiaman saudara. Raminya buah ikan di sini di pasar. Ada apa wahai Abu Hurairah? Buah ikan itu kada sadarkah
bahwasanya harta warisannya Rasulullah lagi dibagi. Harta warisannya bubuhan Nabi lagi dibagi. Oh, orang bilang harta warisan duit, cuan. Oh, bagi. Oh, ternyata ya nyatanya itu masih di kuburan lagi berkisahan. Kita dapat berapa M ya? Masih di tiga kuburan. Belum tuntung talqin, marah buka belum lagi. Sudah tahun sudah berapa? Itu berapa? Berbagi lah kayak masih. Harta warisan Rasulullah dibagi di masjid. Kenapa buah ikam masih ramai di sini? Jalan Hurairah. Oh iya kak. Orang mendengar harta warisan, di duit langsung matanya abang. Masya Allah. Di mana? Di masjid. Langsung puang. Pasar tadi itu asalnya ramai, sunyi langsung. Bukahan orangnya mana? Bukahan ke masjid. Rami sebenarnya asalnya sunyi, asalnya rami, ini pasar menjadi sunyi. Mendengar apa? Mendengar harta warisannya Rasulullah dibagi. Dikira duit banyak, datang ke masjid sebenarnya. Orang-orang yang di pasar. Ada lawas beli orangnya sebenarnya. Hei Abu Hurairah, pian ini bakaramput. Ujar ada harta warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Tapi kami datang ke sana kan ada apa-apain, kan ada orang bagi duit, kan ada besaweran di sana. Berdusta pian wahai Abu Hurairah. Nah, ya Abu Hurairah, buah ikam di masjid itu melihat apa? Kami tidak orang bagi duit di sana melihat, kada ada sama sekali. Berabuk duit kah, berbagi emas kah, berbagi perak kada. Menjadi harta warisan Rasulullah dibagikan. Yang ikam lihat, yang buhan ikam lihat di masjid itu apa? Kami hanya melihat orang sembahyangan, orang berzikiran, orang belajar yang mana yang halal, yang mana yang haram, belajar fikih. Itu aja wahai Abu Hurairah, ada harta warisan Rasulullah dibagikan. Nah, kada sadar kan? Sampai kata-katanya itu waihak ya, Abu Hurairah, waihak. Bahasanya itu bahasa celaka buat kami gitu loh. Kada berpikir dah buat kami. Fadzaka mirathu Rasulillah ya Hurairah. Maka itulah harta warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibagikan. Tidakkah buhan ikam sadar bahwasanya orang yang sembahyang, orang yang zikir, orang yang menuntut ilmu, orang yang saling murajaah, yang mutalaah, saling mengingatkan, saling mengetahui, memberitahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, itu bukankah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ujar Abu Hurairah radhiyallahu taala. Akhirnya hanya sadar bubuhan pasar tadi bahwasanya yang dimaksud dengan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain kecuali hanyalah apa? Hanyalah ilmu. Makanya sebuah hadis yang masyhur, yang populer, yang mana masing-masing insyaallah di antara kita tahu bahwasanya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dolar, kada mewariskan rupiah, kada mewariskan emas, perak, kada. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi para nabi dan para rasul ketika mereka meninggal dunia, yang mereka wariskan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita ambil dari sini? Bahwasanya hidup itu yang terpenting adalah ilmu. Bahkan di dalam hadir majelis-majelis seperti ini, hadir majelis maulid, kalau seandainya ujar para habaib, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam suatu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut terbagi menjadi dua. Ada perkumpulan maulid, ada perkumpulan belajar ilmu. Rasulullah melihat dua tersebut, kira-kira mana yang Rasulullah pilih? Rasulullah lebih memilih untuk hadir ke majelis ilmu. Ini bukan menjelekan maulid, tidak. Kada. Tetapi
Kalau kita punya kesempatan, ambil dua-duanya. Hadir majelis maulid, dengarkan ceramah, dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan ketika ceramah. Kemudian jangan lupa untuk tetap belajar ilmu agama. Kenapa? Karena itu bekal untuk hidup kita. Bekal untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang lebih menghimungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini yang memberikan kita tahu mana yang halal, mana yang haram, yang mana yang jujur, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nabi Sulaiman alaihi salam khuyira bainal ilmi wal mal wal mulk. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan hendak memilih ilmu atau kerajaan atau harta. 3. Ini Nabi Sulaiman. Kalau kita mungkin memilih harta, mungkin memilih duit. Tapi kita belajar dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala hendak duit, hendak ilmu atau hendak kedudukan. Maka apa? Maka Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Sehingga berkat Sidin memilih ilmu, maka kerajaan datang kepada beliau. Dan harta pun datang kepada beliau. Berkat apa? Berkat Sidin lebih mengutamakan ilmu. Makanya Imam Syafi'i, jadi orang yang kadang tujuh ilmu, ada sebagai orang yang kadang tujuh ilmu. Wah, kadang tujuh di mana itu? Majelis apa? Majelis ilmu, majelis ilim, majelis taklim. Jangannya jogetan kah apa pun, ya Pak. Jangannya berkerokean kah apa pun, ya Pak. Apalagi kerokean atau jogetan yang bersawer-sawer, aku lebih ketujuh lagi itu hadir. Itu kalau majelis ilmu, ujar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang kada tujuan ilmu itu la khaira fihi, kada ada kebaikan sama sekali. Di dalam dirinya itu kada ada kebaikan. Bagi orang yang kada tuju lawan ilmu, benci lawan belajarnya, ya hakun tuh nabungol di haragu, kada hakun belajar. Ini ujian Imam Syafi'i, kada ada kebaikan dalam orang yang kada tuju lawan ilmu, apalagi memusuhi para ulama. Wah, itu double. 2 kali kada baik. La khaira fihi ujian Imam Syafi'i. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Ujian Imam Syafi'i. Maka ujian Imam Syafi'i, jangan sampai di antara ikam lawan orang yang kada tuju lawan ilmu tadi itu ma'rifah, perkenalan, wala sadaqah, dan persahabatan. Jangan hakun dikawani orang yang kada tuju lawan hadir ilmu, majelis ilmu itu jangan. Tapi kalau kita mengawani untuk mengajaknya, itu bagus. Apalagi sampai dia mendapatkan hidayah berkat ikam yang membawai ke majelis ilmu atau cinta kepada ilmu. Tapi orang yang sudah dipadahi, sudah otaknya otak batu, keras kepala, dibawa majelis taklim, kada hakun juga hadir. La yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun. Jangan sampai ada perkenalan, jangan sampai ada persahabatan antara ikam lawan orang yang kada katuju lawan ilmu tadi itu. Ibaratnya nih kalau di Instagram bukan ikam bakawan lawan bukan pian bakawan lawan itu langsung putus unfollow, langsung jangan di follow lagi. Kalau bisa diblokir langsung. Jangan apa? Jangan kawani. Kenapa? Orang yang kayak gini kan ada kebaikannya. Orang yang kada katuju lawan ilmu agama itu kan ada kebaikannya. Langsung diblokir. WhatsApp-nya diblokir. Jangan sampai. Kenapa jadi Imam Syafi'i? Fa innal ilma hayatul qulub. Kenapa? Karena ilmu itu adalah hayatul qulub, kehidupan hati. Kalau kita dalam sehari itu perlu lawan makan 3 kali. Ya, kalau kita perlu makan sehari itu 3 kali. Bahkan kalau kita misalnya kita kadang makan selama sehari kita kelaparan, 2 hari
mungkin mati sudah, itu adalah yang berkaitan dengan jasmani, tubuh badan kita. Bagaimana dengan hati? Kalau seandainya hati putus dari ilmu 3 hari aja, 3 hari aja putus kawan ilmu kita, maka hati kita itu mati. Makanya setiap kali jangan sampai 1 hari itu tidak ada dalam duduknya kita ini kereda manfaatnya. Usahakan sedikit tidak apa-apa. Yang penting bisa menjadikan hati kita tenang. Fa innal ilma hayatul qulub. Sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qulub, kehidupan hati. Kita boleh cari dunia, kita mencari harta, tapi jangan sampai lepas. Minimal seminggu itu sekali kita ada majelis ilmu. Minimal. Kenapa? Supaya kita bujur-bujur menjadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang diberikan anugerah menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia itu Allah taala bebas memberikan kepada siapa aja. Harta ini bebas. Orang yang baik, orang yang kada baik, orang yang jahat, orang yang baik, orang yang baik penipu atau penipu, Allah taala gampang untuk memberikan dunia. Gampang. Kadang-kadang Allah taala hendak memberi orang bebas kalau masalah dunia. Tapi tetapi ilmu Allah kadang memberikan ilmu ini kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan anugerah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menuntut ilmu, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi ibaratnya ilmu itu kayak makanan. Makanya sebagian habaib itu orang-orang sana, orang habaib, sebagian habaib kalau habis belajar itu ditambahi dengan doa makan. Yang biasanya alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kada doa makan aja, tapi sebagian orang yang cinta kepada ilmu, imbah belajaran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu masing-masing bubuhannya membaca doa ulang. Alhamdulillahilladzi at'amani, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Makanan apa? Makanan hati. Wasaqani, yang berikan aku minuman. Minuman apa? Minuman untuk hatiku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dari aku. Artinya aku bersyukur bahwasanya jangan kita itu terlalu mencari kehidupan untuk tubuh kita aja, tapi cari keperluan kita untuk menghidupkan hati kita. Jadi alhamdulillah kita bulan Maulid kada sepi dari apa? Dari majelis ilmu.